aku pengen menulis dulu nih pola pikir Mas Ponky Barata ya. Ini semoga kalian perhatiin ya. Aku pengen masuk ke pola pikir Mas Ponky Barata ketika menulis lagu. Apakah Mas Ponky, karena gini, orang kan suka bilang nulis lagu tuh dari liriknya dulu, nulis lagu dari chordnya dulu, enggak dari beatnya dulu. Nah, seorang Ponky Barata yang sudah mengeluarkan begitu banyak hits, yang mana hitsnya juga bukan hits main-main guys, hits lehen gitu. Pola pikirnya apa Mas? Oke, pertanyaan ini bisa dijawab secara normatif sebenarnya. Ya semua cara itu baik, semua cara. Tapi podcast ini jadi nggak menarik nanti. Betul. Kalau dijawab secara normatif, kita jawab secara my way, cara-cara saya. Menurut saya, jadi sudah saya disclaimer dulu ya. Menurut saya yang paling benar dalam membuat lagu di universe-nya saya adalah kita tuh mau ngomong apa sih? Ditentukan dulu kita mau ngomong apa. Ini pun saya temukan setelah beberapa periode, akhirnya saya menyimpulkan bahwa cara ini yang paling tepat buat saya. Jadi yang pertama kita harus menentukan kita mau ngomong apa. Let's say kita mau ngomong tentang ruangan ini, ya kita mau ngomong tentang ruangan ini. Di ruangan ini cuma ada kita bertiga, itu udah dapat bahan tuh. Lalu nuansa ruangan ini hitam dan abu-abu, ya. Berarti aku akan menyimpulkan sementara di dalam otakku. Berarti kita suasananya akan cenderung sendu daripada up, karena di sini calm. Jadi nggak mungkin aku bikin lagu itu. Atau sekalian aku bikin yang dark, yang heavy, yang misalkan bisa. Tapi kan aku mau ngomong apa dulu gitu. Ketika aku di sini ingin membicarakan tentang ruangan ini, berarti aku sudah menemukan sesuatu untuk aku sampaikan. Itu poin paling penting, karena disinilah kita bisa menaruh. Ini kalau bahasa saya, nanti aja, saya simpulkan di belakang. Tapi ini saya bisa menaruh pesan-pesan yang ingin kita sampaikan. Karena menurut saya, yang membuat lagu itu abadi adalah ketika pesannya tersampaikan, dan yang mendengar itu relate sama apa yang ingin disampaikan. Jadi bukan hanya sekedar mendengar lagu bagus. Karena semua lagu di Spotify itu lagu bagus. Cuman yang relevan sama saya, cuman beberapa. Itu yang aku dengar berulang. Gitu ya. Jadi kayak misalkan contoh, I wanna know what love is, gitu, Foreigners. Aduh, lawas ya, tapi nggak apa-apa. Lagu itu misalkan. Itu lagunya keren, tapi saat ini tidak relevan buat saya. Saya tahu kok cinta versi saya apa. Saya mungkin sekarang lebih dengerin yang lain. Nah, sesuatu yang ingin kita sampaikan, itulah yang menjadi pegangan utama. Karena itu akan membentuk yang pertama, mood dari lagu itu. Nah, mood itu kita jabarkan lagi. Kalau cara saya, mood itu kita bisa membuat mood itu menyesuaikan dengan apa yang kita sampaikan. Ketika kita bicara ruangan ini abu, kelabu, hangat misalkan, berarti kita bisa langsung menentukan temponya. Dia nggak mungkin kita cepat, berarti medium temponya misalkan. Misalkan gitu ya tempo. Kan nggak mungkin kalau aku menyampaikan sesuatu yang lebih up misalkan. Agak nggak match dengan ruangan ini harus yang menurut aku ya. Jadi kita mau mulai dengan itu. Jadi kita sudah menentukan tema, akhirnya kita menentukan tempo. Tempo itu juga penting karena akan menjadi nah itu sudah terus sudah tuh. Itu terpancing oleh karena itu. Nah, kacau. Terus itu kan kita pasti tergoda. Jelek nggak ya? Bagus nggak ya? Nah, itu nanti kita tuh punya all the time in the world untuk ngedit lagu kita sendiri kok. Oke. Terus kita punya itu, kita nggak usah buru-buru menentukan bagus atau jelek. Yang penting lahir. Kalau kita memperlakukan lagu sebagai anak itu yang penting lahir selamat. Dia gedenya mau jadi apa, nanti kita tumbuh kembangkan bersama. Tapi yang penting dia lahir dengan selamat. Nah si proses ini kan belum selesai. Jangan kita menjadi hakim untuk diri kita sendiri dulu. Menurut saya, si komposernya itu sudah mempunyai standar tertentu yang dia nggak akan tega untuk lewatin. Misalkan, aku sukanya range 7-9 gitu ya. Aku nggak akan main di 5 tuh. Pasti aku akan sekitar 7-9 untuk aku puas gitu.
Jadi kita sendiri sudah punya batas sebenarnya. Nah itu kita jalankan saja. Jadi kita lahirkan lagu itu dengan mood, dengan apa yang ingin kita sampaikan, dengan tempo yang otomatis ngikutin. Kalau aku mau marah, mungkin temponya lebih cepat, ya kan? Terus pilihan chordnya juga, misalkan aku nggak suka dengan ruangan ini masih ruangan nih. Aku nggak suka karena terlalu kecil. Aku akan fokus lirikku berarti akan ruangan yang kecil. Aku tak tahan, aku ingin keluar, ingin ku teriak gitu, langsung ke sana. Tapi kalau aku nyaman dengan ruangan ini, betapa aku bisa berdiam di sini di ruangan kelabu yang memberiku sunyi, misalkan. Ada hati yang menemani, padahal kalian doang ada hati yang menemani. Kalian ini aku sebut hati gitu. Sedikit cahaya dari balik jendela gitu aja udah jadi judul tuh, sedikit cahaya dari balik jendela. Jadi kalau orang bikin lirik itu udah menarik gitu, intriguing gitu ya. Nah, jadi dia lahir dengan sesuatu yang ingin kita sampaikan. Kalau dalam konteks ini adalah ruangan. Kemudian kita sudah memberi tempo, berarti kita sudah memberi limitasi kan. Nah, tinggal kita memilih not mana yang kira-kira kita bisa mulai. Untuk yang profesional, tentunya dia akan mengalir untuk profesional. Tapi untuk yang masih amatir, dia perlu pemicu untuk menentukan not. Trigger, dia perlu trigger. Nah, biasanya dari papan ini, misalkan instrumennya piano, kita akan memilih satu notasi, acak aja. Acak, Mi, misalkan mi. Nah, mi ini kita mau naik apa mau mundur? Misalkan Mas Indra pilih naik gitu ya. Naiknya dua not apa 3 not atau berapa not lagi ke depannya? Misalkan 2 not ke depannya. Jadi tinggal kita kasih chordnya. Misalkan di partnya. Ini udah mancing. Ada dua hati menungguku di sini. Misal. Nah, itu kita sudah melahirkan. Dan jangan lupa yang terakhir, setelah kita mengawang-awang dengan itu, menangkap nada, mencoba memeras lirik dengan segala macam, jangan lupa rekam. Itu proses teknik yang tidak boleh diabaikan. Jadi kita harus merekam. Ketika kita merekam, kita kayak sudah punya rasa aman nih untuk melanjutkan atau untuk ditinggal. Kalau saya agak anti untuk meninggalkan lagu yang sedang berjalan. Kalau bisa sudah 80% lah paling tidak, tinggal revisi lirik. Seperti yang saya bilang tadi, kita punya banyak waktu untuk merevisi. Tapi paling tidak, kira-kira ini bait, kira-kira ini refrain, kira-kira kalau mau nambahin bridge tuh begini, kira-kira lirik poin utamanya sudah tertulis, sudah terekam, baru saya merasa nyaman untuk meninggalkan. Karena fase mendapatkan wahyu itu kan harus kita nikmati maksimal ya. Jangan sampai keganggu hal-hal lain. Ya itulah yang membuat kadang-kadang seniman itu fokusnya suka hilang ketika begitu sedang begini, Pak itu jemurannya diangkat. Itu nggak bisa. Orang lain mungkin nggak ngerti kita sedang mencoba menerima wahyu nih. Tapi ya buat kita itu proses gitu kan, prosesnya jangan di-cut gitu. Tapi ya itu makanya ketika sudah bisa direkam dengan alat rekam sekarang, mestinya sudah tidak menjadi halangan. Jadi kira-kira begitu. Nah, kenapa saya bilang penting sekali untuk ini kesimpulannya. Kenapa saya bilang penting sekali untuk kita tahu mau ngomongin apa? Karena saya punya teori begini. Ketika kita bicara bagaimana membuat lagu, itu kita bicara di level musisi, technicality ya. Level musisi. Ketika kita bicara lagu ini laku nggak ya? Itu kita bicara businessman. Betul, itu mesti dipisahin tuh ya, Mas. Tapi ketika kita bicara lagu ini mau ngomong apa, itu kita bicara tentang Tuhan yang memberi ide ini. Karena di situ kita bisa masukin apapun. Kita mau ngomongin tentang, misalkan laguku yang takkan mungkin kita bertahan hidup dalam kesendirian, panas terik hujan badai kita lalui bersama. Itu kan kebersamaan yang
kuat sehingga apapun bisa kita lewati. Nah, message-message itu pada saat dan tempat dan orang yang tepat akan sangat bermanfaat. Jadi itulah titipan pesannya sebenarnya. Itu paling deep tuh ya. Deepnya, yaitu kita sudah bicara sesuatu yang diberi oleh Tuhan, kita ingin sampaikan. Jadi kalau kita bicara tentang message, sebenarnya kita juga ikut berbicara tentang Tuhan. Karena Dia yang memberi gitu. Ini kan sudah ada nih di sini. Gitu. Jadi itu filosofinya secara keseluruhan gitu. Bentar ya Mas Pongki ya. Biarkan ini saya menyerap dan membiarkan informasi-informasi tadi itu. Semoga nggak ini membingungkan ya. Enggak sama sekali. Yang pasti ini keren banget ya. Tapi kalau yang aku tangkap ya Mas Pongki ya, berarti kan tadi Mas Pongki bilang kita mulai dengan pertama pesannya dulu. Apa yang ingin disampaikan? Apa yang mau disampaikan toh. Nah itu. Terus kita mulai tadi, baru habis itu kita mulai ke hal teknis seperti temponya misalnya. Temponya. Sedikit melodi apa segala macam. Nah kemudian, kalau yang aku tangkap gini, ketika Mas Pongki sudah memutuskan, oke aku mau memulai sesuatu nih. Itu men-trigger yang simak wahyu tadi. Iya nggak sih? Bisa nggak sih? Iya, karena kita sudah melakukan tugas kita sebagai si tukang itu, kita sudah mulai bekerja nih. Betul. Nah, disitulah momen-momen turun semua yang memang harus turun pada saatnya. Namun apabila dianggap tidak turun pun, ya nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa. Cuman biasanya yang sudah profesional itu dia memang kayak lebih kebuka gitu. Nampannya untuk menampung sesuatu. Bedanya cuma di situ. Kenapa dia begitu? Karena dia terlatih diam, terlatih mendengarkan diri sendiri gitu. Terlatih untuk peka nomor satu ya. Seperti saya bilang, sementara kalian duduk di sini mungkin tidak pernah menyadari bahwa selarik sedikit sinar dari balik jendela itu adalah inspirasi. Bagiku inspirasi, padahal saya baru 10 menit di sini misalkan. Karena saya peka terhadap hal-hal itu, karena saya melatih kepekaan itu. Hampir sama kayak atlet sebenarnya. Ya, kayak dia nyemes itu kan sudah bukan dari seminggu latihan. Dari kecil dia udah belajar semes gitu. Ada yang menarik juga tadi, Mas. Ini yang buat aku relate sekali. Ketika kita sedang di tengah-tengah proses itu ya. Terus tadi Mas Pongki tiba-tiba muncul rasa insecurity. Terus Mas Pongki dengan santainya bilang, itu nanti. Ya kan? Nanti bisa kita edit. Itu satu. Kedua tadi Mas Pongki juga ngomong, kita punya range kayak 7-9. Standar kita sendiri tuh. Tapi Mas Pongki bilang, antara 7-9. Artinya kita kayak Mas Pongki itu memberikan ruang untuk diri sendiri untuk beberapa proses barangkali ya. Iya nggak sih? Iya. Dan juga yang tadi Mas Pongki tentang si begitu lagu itu sudah ya. Itu kayak apa ya? Kayak prosesnya yang penting lahir. Iya, gitu loh. Walaupun sometimes itu nggak make sense. Karena seni itu bukan masalah make sense-nya, itu masalah seni itu kan erat dengan estetik ya. Kita semua ini sudah punya setelan estetik masing-masing. Buat apa saya menghakimi estetik kamu kalau itu nggak akan ada ketemunya gitu. Contoh seni itu nggak masuk akal. Bulan merah jambu luruh di kotamu, lagunya Club Project. Mana ada bulan merah jambu? Tidak ada dalam percakapan sehari-hari. Tetapi di tangan Club Project, lagu Tak Bisa Kelain Hati itu, bulan merah jambu itu. Bulan merah jambu luruh di kotamu gitu. Gila kan? Itu nggak make sense, tapi buat dia ketika dia presentasi dengan nada, dengan lirik itu, langsung kebayang si penulis liriknya ini pasti bacaannya nggak main-main. Standar estetika dia di sana. Gitu. Iya, itu ya. Ya, jadi dia pun sudah mempunyai pagar sebenarnya di situ. Jadi kita tidak perlu memikirkan pendapat orang lain ketika kita sedang melahirkan atau berproses dengan karya kita. Biasanya yang menilai itu orang yang berpikir ini bisa dijual apa enggak. Biasanya gitu. Biasanya. Menempatkan itu ya Mas Pongki sempat mention juga ya. Kita menempatkan diri kita itu sebagai si penerima ya kan. Jadi memang kita mesti bisa juga memposisikan diri kita gitu, kita di mana. Nah kalau misalkan ini beberapa pertanyaan yang paling sering kita temukan untuk hal teman-teman yang lagi menulis lagu nih. Aku khawatir laguku mirip sama lagu orang. Oh pasti. Itu satu. Pasti. Kedua,
kalau orang nggak suka gimana ya? Kita taunya lagu kita bagus apa enggak dari mana? Ya. Mas Jawaban pertama adalah takut laguku mirip orang lain. Sudah pasti mirip. Sudah pasti mirip. Nah, jadi barrier itu sudah kita patahkan ya. Jadi tetap dibuat. Ya. Ketika miripnya mengganggu, ya kita edit lah. For the sake of apa? Etika moral aja. Ya kan? Tapi kadang-kadang memang kita serempetin mirip karena memang kita saking mengidolai orang itu. Saya pengen banget punya lagu seperti idola saya itu. Jadi kita mirip-mirip pun nggak apa-apa, ada kepuasan di situ. Tapi itu kalau itu nanti menimbulkan masalah hukum ya baiknya jangan mirip banget. Jadi kita belokin lah. Inspired by, jangan mencontek. Inspired by itu boleh. Yang pertama. Yang kedua, takutnya jelek gitu ya. Sudah pasti jelek. Sudah pasti jelek lagumu. Maka dari itu teruslah dibuat supaya bagus, ya kan? Jadi semua yang kayak gini orang terapi, saya takut nih nyebrang jalan banyak mobil. Pasti banyak mobil, pasti berbahaya. Tapi kamu harus nyebrang karena untuk sampai ke tujuan kamu harus lewatin itu. Jadi barrier pasti jelek, pasti mirip, sudah pasti nggak apa-apa gitu. Untuk melepaskan beban itu dulu. Bentar ya Mas Oki. Ini saya mau membiarkan informasi ini menyerap dulu ini. Kali ini dari tadi percakapan ini sangat dalam sekali dan cukup menampar-nampar bagi kamu semua juga yang lagi nonton yang aduh aku jadi pengen nulis lagu nih ya kan terinspirasi dari seorang Poki Barata gitu.